Shalom, Puji shalom, Tuhan. pagi. Selamat pagi semuanya, semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Puji Shalom Tuhan. Om Yu. Ya, Salam Pak Toyo. Haleluya. Pada pagi Amin. hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Who Am I? Atau siapakah saya? Siapakah saya? Haleluya. Kemarin kita sudah sama-sama mendengar, sama-sama terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Janen bahwa saya adalah garam dan terang dunia kemarin. Bagaimana kita harus menjadi garam dan menjadi terang yang boleh menerangi dan bisa memberi rasa kepada sekitar kita, kepada dunia ini. Nah, pagi hari ini siapakah saya? Saya diberi tema hari ini, siapakah saya? Kita akan bicara tentang saya adalah surat Kristus yang terbuka. Saya boleh share screen, saudara? Jadi saya sudah siapkan. Oke. Sudah kelihatan, saudara? Sudah kelihatan, ya? Ya, Oke. Sudah, Pak. Who am I? Aman. Who am I? Siapakah saya? Saya adalah surat Kristus yang terbuka, yang nas atau ayat firman Tuhan hari ini kita baca di 2 Korintus 3 ayat 3. Saya bacakan 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi saudara, kalau ada pertanyaan siapakah saya? Nah, jadi kita adalah surat Kristus yang hidup, yang ditulis oleh Roh Allah di dalam hati manusia, bukan di media yang lainnya, tetapi di dalam hati manusia. Jadi kitalah surat Kristus itu. Kalau kita kemarin Pak Janen terangkan bahwa mengapa anak-anak muda kemarin mencari identitas dirinya, bertanya siapakah saya, itu mencari identitas dirinya. Tapi saya rasa sekarang ini bukan hanya anak muda saja, bahkan yang sudah umur yang sudah tua itu demikian eksis, ya, demikian sibuk mencari, menunjukkan bahwa dia eksis melalui apa media sosial. Kalau saudara lihat, bahkan ada yang sampai tidak malu-malu atau sampai mengesampingkan rasa malu itu hanya untuk menunjukkan bahwa ini loh saya bisa, saya eksis, saya harus diperhatikan, nari-nari di depan umum, atau bahkan yang sekarang ini lagi marak, saudara, tidak malu-malu menunjukkan sesuatu yang tabu hanya untuk menunjukkan bahwa dia itu eksis. Tidak begitu dengan kita. Kita anak Tuhan, kita orang yang dikasihi Tuhan, yang mengenal Tuhan. Di dalam 2 Korintus ini Rasul Paulus katakan bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka. Surat. Kalau kita berbicara tentang surat, pengertian surat itu adalah media komunikasi yang tertulis
berupa pesan yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain, baik secara individu maupun organisasi untuk berbagai keperluan seperti informasi, pemberitahuan, permintaan, atau alat bukti. Nah, fungsi utama surat itu adalah sebagai alat komunikasi, sebagai penyimpan informasi, sebagai alat bukti, dan sebagai alat pemikat. Itu fungsi utama surat. Kalau kita sebagai anak Tuhan diminta oleh Tuhan menjadi suratnya yang terbuka, hendaklah kita bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat, kepada sekitar kita, kepada orang lain, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang menurut akan firman Tuhan. Kita memberikan informasi yang baik kepada mereka bahwa kita beda dengan dunia. Kita beda dengan mereka. Kita bisa eksis, kita bisa tunjukkan kepada mereka. Kita tidak sama dengan mereka. Cara kita menunjukkan jati diri kita. Cara kita menunjukkan, ini loh saya, anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Namun saudara, kalau di Indonesia ini aneh. Saudara, aneh di Indonesia ini. Ada surat tapi berbentuk kartu, tetapi ada kartu berbentuk surat. Ayo coba saudara, apa itu? Ada surat berbentuk kartu, tapi ada kartu yang berbentuk surat. Saudara punya SIM, SIM surat izin mengemudi. Itu bentuknya kartu. Saudara juga punya KK, kartu keluarga. Itu surat sebenarnya, tapi bentuknya apa? Kartu, dinamakan kartu, tapi bentuknya surat. Itulah itu satu keanehan di Indonesia, saudara. Nah, wujudnya dan pengertiannya agak beda. Nah, kita kembali. Jadi, kalau kita surat Kristus yang hidup, yang terbuka, ini berarti hidup kita adalah bukti nyata dan dapat dibaca oleh semua orang, menunjukkan kebenaran Kristus dan bukan melalui peraturan tertulis, melainkan melalui transformasi rohani yang terjadi secara internal di dalam kehidupan kita. Jadi perubahan di dalam kehidupan kita itulah yang menunjukkan bahwa kita ini surat Kristus. Menjadi bukti nyata bahwa firman Tuhan yang kita terima, yang kita makan, yang kita nikmati, merubah kehidupan kita, merubah cara hidup kita, bukti nyata. Dan kita harus dapat dibaca semua orang. Itu sama dengan artinya kita harus jelas dan semua orang tahu bahwa firman Tuhan mampu merubah kehidupan kita yang dulu tidak baik, yang dulu sering melanggar firman Tuhan, tapi sekarang kita jelas semua orang harus tahu bahwa hidup kita dirubah oleh Tuhan. Mungkin dulu kita sering marah-marah, mungkin dulu sering kita mengecewakan Tuhan. Tapi mari dengan firman Tuhan itu, kehidupan kita berubah dan kita bisa dilihat semua orang, dibaca semua orang. Apakah ada tulisan yang tidak dibaca, yang tidak bisa dibaca? Nah, apakah ada tulisan yang tidak dibaca, tidak bisa dibaca oleh semua orang? Ada, saudara. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca. Contoh, resep dokter yang ditulis oleh Pak Awi, kita belum tentu bisa membaca apa maknanya itu, tetapi orang-orang tertentu atau apoteker bisa membaca itu. Sandi atau apa tulisan-tulisan
Sandy Morse itu kita tidak semua orang bisa membaca, tapi hanya orang-orang tertentu. Tapi sebagai surat Kristus yang terbuka ini, kita wajib dibaca oleh semua orang. Semua orang, tidak terkecuali. Harus jelas dan harus bisa dibaca oleh semua orang. Mengapa? Sekarang mengapa kok ditulis dalam hati kita? Mengapa Tuhan menuliskannya di dalam hati kita? Kalau di dalam tubuh kita, di tangan kita atau di tubuh kita, itu namanya tato, dan itu bisa dihapus. Tapi Tuhan menuliskan firman-Nya itu di dalam hati kita. Mengapa? Pertama, karena hati merupakan pancaran sumber kehidupan. Hati ini merupakan pancaran sumber kehidupan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan Amsal 27 ayat 19 dengan tegas mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi apabila hati kita merasa sedih, tentunya wajah kita juga akan ikut sedih. Kalau hati kita gembira, bisa kita lihat dari wajah kita yang juga gembira. Nah, tetapi saudara, mungkin perkataan atau tingkah laku kita bisa kita manipulasi. Kita kadang hati sedih, tapi kita pura-pura tersenyum. Atau kita pura-pura tertawa bersama teman-teman, tapi tidak bisa dibohongi rasa hati kita itu. Hati tidak bisa ditipu. Wajah mungkin bisa tersenyum, tapi kalau hati, kita tidak bisa berpura-pura. Mungkin kita bersikap sopan dan baik di hadapan sesama, tetapi hati kita tetap tidak bisa dibohongi. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa surat ini ditulis di dalam hati kita. Kalau hati kita sudah diubah atau dipulihkan, maka secara otomatis akan terrefleksi dari setiap perkataan kita, perbuatan kita, atau tingkah laku kita yang turut diubah. Dari hati akan terpancar. Dari hati ini akan kita bisa lihat dengan jelas bagaimana kehidupan kita. Nah, manusia tidak bisa melihat apa yang dalam hati orang lain. Saya tidak bisa melihat apa hatinya Mas Enas, perasaannya Mas Enas, apa perasaannya Pak Syukur. Tapi Tuhan bisa. Hati yang sudah mengalami pemulihan pasti akan mengeluarkan hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Hati yang sudah mengalami perubahan dari yang belum mengenal firman Tuhan menjadi hati yang sudah mengenal firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ditulis di dalam hati kita. Pasti ada perbedaan. Yesaya 36 ayat 26 kita akan baca. Begini firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu. Kalau firman Tuhan merubah hati kita, kalau firman Tuhan ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kita akan taat kepada firman Tuhan itu. Jadi yang menulis surat itu bukanlah manusia atau diri kita sendiri, melainkan roh Tuhan sendiri. Roh Tuhan yang hidup. Dan apa yang roh Tuhan tulis di hati kita, yaitu firman Tuhan dan hukum-hukumnya. Kalau firman Tuhan itu terpatri di dalam hati, terlukis seperti relief, dipahat
ditulis di hati kita, maka perubahan-perubahan kita itu akan nampak dengan jelas. Kita akan bisa menunjukkan kepada sekitar kita, ini loh saya, ini loh aku yang sudah dirubah. Bisa dibaca dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita, dari cara kita hidup, dari cara kita bicara. Kalau dulu kita sering bicara keras, sering membentak-bentak, kalau Tuhan sudah tuliskan firman-Nya di dalam hati kita dan kita taat kepada firman Tuhan, tentulah hati kita menjadi lembut dan perkataan kita pun akan menjadi lembut dan menyejukkan. Nah, sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca di Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu, dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan ini. Perhatikan saudara, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Jadi kitalah saksi Kristus. Firman Tuhan tertulis di hati kita. Taurat Tuhan tertulis di hati kita. Maka kita adalah umat-umat Tuhan yang harus dan wajib melaksanakan firman Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Bisa disaksikan oleh semua orang. Bisa dibaca oleh semua orang. Bisa dinikmati oleh semua orang. Perubahan hidup kita. Kitalah saksi Kristus. Artinya, sudah menjadi kewajiban kita untuk menyatakan cinta kasih Kristus kepada dunia ini melalui kehidupan kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat karakter Kristus yang terpancar di dalam kehidupan kita. Amin. Saya kembalikan kepada Mas Krisman untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf atas berkat firman Tuhan pada pagi hari ini yang sangat memberkati kehidupan kita, di mana firman Tuhan mengingatkan kita, setiap kita pada pagi hari ini, bahwa kita adalah surat Kristus yang dilihat oleh semua orang, yang dibaca oleh semua orang. Puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Sebab hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Maka kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan.